Kedatangan kami pada tanggal minggu yang lalu lah, pokoknya yang mana pihak BMH KPU mengatakan bahwasanya bapak-bapak komisioner dan ibu sedang berada di luar daerah dan dijadwalkan akan bertemu pada tanggal 9, dan kami menghadiri ini sesuai dengan jadwal yang telah diberikan kepada kami oleh pihak BMH Sulawesi. Nah, maksud kedatangan kami adalah mau konsultasi, diskusi tentang perihal di mana Kota Gunung Soli mengadakan hajatan demokrasi dalam memilih pimpinan daerah atau pilkada. Nah, jadi ada beberapa yang ingin kami ketahui atau yang ingin kami mendapat informasi agar juga di tengah-tengah masyarakat bisa memahami tentang demokrasi, ditambah dengan di Kota Gunung Soli kita hanya memiliki satu calon tunggal, yang mana ini adalah suatu kelemahan kita di Kota Gunung Soli. Kenapa hanya calon tunggal? Sehingga kita dibatasi dengan demokrasi yang kita inginkan supaya bisa terjadi pemilihan secara baik dengan adanya saingan. Tetapi hal ini rupanya terkendala beberapa peraturan-peraturan dan mungkin tidak ada calon yang berkeinginan. Kita sesali begitu. Nah, jadi tujuan kami ke sini ingin mempertanyakan, banyak sekali ingin kami pertanyakan. Kami mengatakan tadi kami ini adalah simpatisan dari Forum Kosong atau relawan. Nah, jadi beberapa pertanyaan sebetulnya sudah kami ajukan melalui PLH, dan PLH mengatakan bahwa saya akan tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab hal ini. Kami berterima kasih kepada komisioner yang telah bersedia menerima kami. Nah, kami mulai dari awalnya dengan adanya demokrasi yang kita laksanakan di Kota Gunung Soli. Kami ingin bertanya kepada Bapak Komisioner, maksudnya di mana pada pelaksanaan pilkada ini, apakah relawan yang telah kami bentuk atas inisiatif sendiri ini dapat ditampung pada acara pemungutan suara di TPS sebagai saksi dari relawan Forum Kosong. Nah, itulah yang pertama. Yang kedua, kami ingin juga mengetahui pihak KPU dalam hal ini, mohon maaf kalau salah nanti, tidak pernah juga mensosialisasikan kepada masyarakat tentang adanya pilihan lain selain calon tunggal. Nah, sementara di dalam PKPU nomor 8 tahun 2017 bahwasanya Forum Kosong itu juga dipilih adalah sah. Nah, jadi berdasarkan itu kami ingin bertanya, kenapa juga KPU tidak mau sosialisasikan, atau karena masih ada waktu. Jadi kami ingin juga dapat diberi pemahaman untuk hal itu. Ketiga, apakah di Forum Kosong yang akan dipilih masyarakat ini apakah bertentangan dengan hukum? Karena opini masyarakat yang dibuat oleh beberapa tim sukses di luar, kami tidak menuduh mengatakan bahwa saya memilih Forum Kosong itu adalah sama dengan memilih kotak kosong. Nah, jadi hal ini perlu juga kita ketahui, kalau memang itu tidak sah dipilih Forum Kosong itu, maka ya pihak KPU mengatakan juga memberikan jawaban atau memberikan juga masukan atas hal ini. Keempat, yang ingin kami tanyakan mengenai jaminan daripada pelaksana, baik itu KPU, baik itu BPK, baik itu KPPS. Mereka ini adalah harus independensi dalam hal melaksanakan ini. Karena kita tahu di Kota Gunung Soli hanya satu calon tunggal.
Nah, kelima, apakah memilih quorum kosong ini juga sudah secara sah secara undang-undang, tadi sudah kami tanyakan. Ya, sah secara undang-undang dia. Dan kalau apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 itu masih berlaku? Apakah ada undang-undang baru mengenai PKPU yang pelaksanaan pilkada ini yang serentak di seluruh Indonesia ini? Apakah ada peraturan baru? Kami juga ingin mengetahui. Nah, keenam, kami ingin masuk pada teknis kegiatan perhitungan suara. Dalam perhitungan suara nantinya kami ingin tahu bagaimana mekanismenya. Kami mendapat informasi tapi belum jelas, makanya kami mau informasi yang jelas dari pihak komisioner. Apakah sistem perhitungan suara ini kita mempergunakan virtual atau masih manual sebagai musuh. Nah, ketujuh, bagaimana kalau seandainya quorum kosong ini mendapat suara terbanyak? Nah, apakah hal ini akan dikawal dan maksud kami adalah dikawal supaya quorum kosong ini tidak hilang suaranya. Nah, sampai pada perhitungan atau penetapan yang akan dilaksanakan. Kedelapan, bagaimana seandainya bila terjadi kecurangan pada proses pemungutan suara di TPS atau pleno di PPK, apakah kami sebagai dalam kotak kosong ini bisa melaporkan kepada pihak KPU atau Panwas tentang hal ini? Yang dalam hal ini, poin ini adalah kapasitas dalam pengawasan. Nah, kesembilan, apakah bisa seseorang paslon dalam hal ini, karena kita sudah mengetahui paslon tunggal adalah dari Lasso. Nah, ini berbicara pada suatu seminar, yang mana seminar ini diadakan untuk memberi pembekalan kepada DPD dan yang sesuai dengan peraturan yang kita ketahui, bahwa seorang calon yang mencalonkan diri atau petahana yang mencalonkan diri menanggalkan semua tugas dan tanggung jawabnya sebagai wali kota. Tapi hal ini terjadi pada tanggal 7 November 2020 pada pembekalan peningkatan kapasitas DPD dalam membangun desa. Jadi nanti kalau minta informasi, kami orang awam minta informasi apakah hal ini kemana kami mempertanyakan, apakah di KPU atau Panwas. Itu ke-10, apakah pelaksanaan perhitungan suara masing-masing TPS dilaksanakan secara virtual, itu tadi baru ditanyakan, atau secara manual. Demikian saja dulu. Mungkin hal nanti yang berkembang akan kami tambahkan atau akan kami pertanyakan sesuai dengan mungkin jawaban yang akan disampaikan. Demikian Pak Komisioner dan Ibu, atas kedatangan kami ini. Kami datang ke sini bukan sebagai masyarakat yang mau mengganggu tugas KPU, tetapi masyarakat yang peduli dengan demokrasi yang kita laksanakan di Unsur ini. Demikian saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kota Gunung Sitoli, sebagaimana telah kita ketahui bersama, sekarang sudah pada tahap kampanye dan juga tahapan menjelang pemungutan dan perhitungan suara. Bapak yang kami hormati, tentu berbagai tahapan pencalonan sampai penetapan pasangan calon, tentu itu telah kita lalui dan kita tidak saling menyalahkan, ya kan? Untuk itu kami dari KPU Kota Gunung Sitoli telah melakukan sosialisasi, telah melakukan juga
pertemuan dengan tokoh-tokoh untuk pencalonan ini, baik secara perseorangan maupun melalui jalur partai politik. Kita sudah diberikan kesempatan oleh ketentuan bahwa dapat pencalonan menjadi wakil wali kota ini bisa dilalui dengan jalur perseorangan dan juga bisa dilalui dengan jalur partai politik. Tapi kan sangat disayangkan bahwa sampai penutupan jalur perseorangan, tak satu pun masyarakat kita atau warga kita di Kota Gunung Sitoli yang melakukan atau mendaftarkan diri di KPU Kota Gunung Sitoli. Juga dengan melalui jalur partai politik, kita sudah membuka pendaftaran dari tanggal 4 sampai 6 September, dan pada saat itu ternyata hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Namun lagi-lagi ya kan, KPU memperpanjang masa pendaftaran, yaitu dari tanggal 11 sampai tanggal 13 September. Namun sampai penutupan perpanjangan pendaftaran tetap juga tidak ada yang mendaftar di perpanjangan, tetap hanya satu pasangan calon. Maka berkenaan dengan itu, kita KPU Kota Gunung Sitoli mengambil keputusan bahwa kita melaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali kota dengan satu pasangan calon. Jadi itu dinamika proses pencalonan, mengapa harus sampai hanya satu pasangan calon. Tentu sekarang bagaimana dengan kita kemarin sudah melakukan penetapan dengan satu pasangan calon, tentu kita juga sudah melakukan pengundian tata letak pasangan calon, sehingga pada kolom surat suara itu ada 2 kolom, yaitu kolom pasangan calon dan kolom yang kosong. Tentu itu didesain surat suara kita sebagaimana kita ketahui, dan di pengumuman setiap apa itu kami umumkan melalui website KPU bahwa pasangan atas nama Insinyur Lachem Jaro Jebua dan Suara Lawli berada pada kolom kanan, sehingga kolom kosong itu berada pada kiri. Mungkin bisa diperjelas langsung Pak Ketua, karena itu ketika melihat kertas surat suara. Kami gambar. Jadi kan itu Jadi tentu itu proses yang sampai sekarang telah kita lalui, dan tentu itu yang menjadi pilihan kepada masyarakat bahwa di kertas suara itu sebagaimana sudah kami umumkan di contoh surat suara di website KPU bahwa di pilihan itu ada 2 kolom, kolom kosong dan kolom berisi gambar pasangan calon. Tentu pertanyaannya, apakah ketika itu dijatuhkan pemilihan di salah satu kolom sah? Ya sama-sama sah. Kami di penjelasan kami sama-sama di kolom kosong sah, di kolom bergambar juga sah. Yang penting kan dia tidak di luar kolom atau yang dikatakan batal, yang batal. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentu itu secara undang-undang sah, secara peraturan KPU sah, dan itu dihitung. Undang-undangnya masih berlaku Pak, undang-undang berapa nomor? Ya, nomor 8 tahun 2000. Ya, kalau undang-undang nomor 10 tahun 2016 Pak, PKPU itu Bapak bilang tadi, PKPU 8 tahun 2017 itu mengenai sosialisasi dan masih berlaku. Tapi yang mengatur terkait langsung pemilihan dengan satu pasangan calon itu
PKPU 14 tahun 2015 dan PKPU 13 tahun 2018. Mungkin bisa menjawab semua nanti pertanyaan Bapak. Di situ jelas terang benderang dijelaskan bagaimana legalitas dari kolom kosong ini. Nah, Baik, tentu mengapa KPU tidak mensosialisasikan kolom kosong? Nah, tentu kan KPU bersifat independen, tidak memihak kepada salah satu pasangan calon. Artinya, ketika kami mensosialisasikan kolom kosong, harus dua-duanya. Kolom berisi gambar juga harus disosialisasikan, dan itu kita lakukan. Sedang proses sekarang juga dalam tahapan proses sosialisasi bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2020 ini, sehingga kita pun menayangkan contoh kertas suara, bukan hanya yang tidak bergambar, tetapi dua-duanya, kolom kosong dengan kolom bergambar. Artinya itu tentang untuk sosialisasi. Sah tidaknya kolom kosong tetap sah kalau itu pas coblos, pas kolom kosong itu dihitung sah. Apa jaminan pelaksana penyelenggara? Tentu penyelenggara pemilu dulu bersifat independen. Tentu kan kita menjamin keberlangsungan proses pemungutan dan perhitungan surat suara dengan dikawal, ya kan, oleh masyarakat. Ya, kita kan banyak namanya, ada Bawaslu-nya, ya kan, ada penyelenggaranya. Tentu itu menjadi bagian dari tugas kita bersama untuk melakukan dan mengawal proses demokrasi ini. Bagaimana kalau kolom kosong menang? Tentu kalau kolom kosong menang, tentu kan kita melihat bahwa jabatan wali kota dan wakil wali kota di Wonosobo tahun 2020 ini adalah berakhir pada 2021. Kalau kolom kosong menang, tentu itu menjadi setelah berakhir, tentu ini kan dikembalikan kepada pemerintah setingkat lebih di atasnya untuk dapat mengambil alih atau menunjuk, ya kan, pejabat untuk melanjutkan tugas-tugas pemerintahan sambil menunggu pesta demokrasi berikutnya. Tentu itu sudah kita paham sekali untuk Pak, ya. Tanpa dipertanyakan pun orang sudah tahu bagaimana mekanismenya tentang kalau memang kota kosong. Bagaimana bila kalau terjadi kecurangan? Tentu kan kalau terjadi kecurangan itu tentu itu menjadi domainnya kan ada Bawaslu, ya kan. Tentu kan semacam apa kecurangan itu kan sampai sekarang kan KPU juga belum curang, ya kan. Tentu kan kita tetap menunjukkan transparansi dan itu disaksikan. Ada badan pengawas pemilihan Bawaslu. Kalau dia di kabupaten kota, Bawaslu Kota Wonosobo. Tentu itu kan menjadi satu-satunya lembaga penyelenggara, ya kan, yang mengawasi proses pemilihan wali kota dan wakil wali kota Wonosobo tahun 2020. Tentu tadi sebagaimana ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kandidat, ya kan, mungkin barangkali bukan di wilayah kita ini aja, di wilayah kabupaten lain, tentu kan ada yang mengawasi, ada proses, ya kan, ada proses yang harus ditempuh dan itu diawasi oleh Bawaslu. Apakah itu masuk dia ranah pelanggaran atau ranah bagaimana? Tentu kan itu berdasarkan kajian apakah itu termasuk kategori pelanggaran atau bagaimana. Tentu kita di situ tentu itu terletak di badan pengawas pemilihan. Soal perhitungan suara, tentu ini sedang virtual atau manual. Tentu ini kami katakan bahwa kita
proses perhitungan suara ini kan kita menggunakan e-rekap, dan e-rekap ini sedang kita dibintek untuk e-rekap ini bukan virtual Pak, tapi e-rekap. Itu rencana e-rekap sambil menunggu aturan untuk mendukung semua e-rekap ini, sehingga proses itu nanti melalui digital ya, sehingga itu yang kita laksanakan, sehingga nanti di semua TPS itu e-rekap. Nah, apakah relawan dapat diperkenankan masuk di TPS? Tentu sebagaimana dalam aturan kita bahwa yang berhak masuk di TPS itu adalah penyelenggara Bawaslu dan yang memiliki mandat saksi, yang memiliki mandat dari pasangan calon. Tentu kan kalau itu sudah dipenuhi, mengapa tidak bisa diperkenankan di dalam TPS? Tetapi ya secara apa kan tentu kan yang mengiskakan relawan Kota Kosong ini siapa? Nah, itu yang benar. Artinya kan tidak pun di dalam, di luar pun bisa diawasi. Artinya kan sepanjang tidak mengganggu proses pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara. Barangkali itu dari saya, dan mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu Komisioner. Saya persilakan Pak Budiman sebagai Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pertama, mau jauh yang kami hormati Pak Ketua dan rekan-rekan komisioner, yang kami hormati Bapak Ibu yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Forum Kosong dan staf juga yang ada di tempat ini. Pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa di pemilihan kita nanti tanggal 9 Desember sesuai SK KPU nomor 112 dan 113, ya, kita sudah menetapkan bahwa pemilihan itu satu pasangan calon. Mungkin ada tadi disampaikan Bapak Ibu, ini kegagalan kita. Nah, jadi ya silakan, kalau ini dibilang kegagalan kita, kami tetap terima. Tetapi kami dari penyelenggara sudah membuka pintu lebar-lebar Pak. Yang dibilang Pak Ketua tadi, dari tahapan awal itu 3 hari ya, 4 sampai 6 itu tahapan normal. Tapi karena tidak ada sampai tanggal 6 pukul 12, kita perpanjang lagi, kita adakan sosialisasi lagi. Sampai nantinya 11 sampai 13 kita tunggu. Tidak ada juga yang mendaftar. Jadi ya kalau itu diartikan juga bentuk kegagalan kami, ya namanya KPU kan tetap baik benar ya, tetap kurang di mata masyarakat. Kami udah itu bagian kami, tidak masalah. Tapi dalam hal ini perlu kami tegaskan kepada Bapak Ibu relawan Forum Kosong terkait bagaimana legalitas atau legal standing Bapak Ibu nanti di pemilihan ini. Menurut saya ini hanya saran, kalau Bapak Ibu mau terus mengawal Forum Kosong ini, karena yang mengawal paslon kan sudah ada, ya kan, otomatis Bapak Ibu ini kan berdiri untuk mengawal Forum Kosong dan menegakkan demokrasi di Kota Gunung Soli. Saya sepakat. Kalau saran saya, jangan tangguh lagi Pak, karena kalau hanya sebatas relawan kita punya keterbatasan. Ya, apa yang Bapak tanya tadi tidak akan terpenuhi kalau hanya relawan. Tetapi kemarin di sosialisasi pemantau kami sudah menjelaskan, mungkin kami juga tidak tahu kalau sudah terbentuk ini, kalau mungkin terbentuk kemarin kita bisa mengundang, karena menjadi pemantau di pemilihan ini malah itu yang punya legal standing di depan hukum. Termasuk yang Bapak singgung tadi, kecurangan. Bagaimana kalau ada kecurangan? Siapa yang ngomong? Benar yang disampaikan Pak Ketua tadi, Bawaslu sampai jajarannya PKD. Ya, tetapi yang menjadi penggugat di Mahkamah Konstitusi pada saat ada perselisihan hasil perhitungan suara bukan Bawaslu, ya, bukan PKD atau Panwascam, tidak diakui dan dia gugatannya Pak. Karena yang menjadi penggugat di MK itu ya hanya 2, paslon itu sendiri dan pemantau. Jadi ada hubungannya dengan Bapak Ibu ya, jangan tanggung. Kalau mau mengawal Forum Kosong, daftarkanlah diri Bapak kepada kita, karena masih kita buka sampai 2 Desember Bu ya.
pemantau, ya. Tapi dengan catatan ada beberapa persyaratan yang harus Bapak penuhi, ya. Bukan karena mengatasnamakan relawan kolom kosong langsung menjadi pemantau, tidak. Karena kami nanti akan mengeluarkan yang namanya akreditasi. Ini sudah disebutkan di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di pasal 125 ayat 5. Bisa dibaca di situ nanti bahwa yang mengeluarkan akreditasi pemantau adalah KPU Kabupaten Kota. Silakan Bapak Ibu mungkin ya mencari referensi pemantau lain dan bergabung di situ, silakan. Karena dari situ nanti Bapak Ibu bisa punya legalitas atau legal standing, ya, terkait mengawal kolom kosong ini. Itu yang pertama. Kedua, saya baca tadi Bapak Ibu juga menanyakan KPU tidak bersosialisasi, ya. Mungkin yang masalah sosialisasi ini juga kan Pak tidak dilihat hari ini saja. Ini juga harus perlu kami pertegas. Jangan juga kita melihat KPU itu seminggu yang lalu saja. Tidak. Karena tahapan kita itu sampai 9 Desember, malah sampai setelah pemilihan pun ada yang namanya sengketa. Itu masih tahapan kita. Bisa dibaca nanti di SK 114 atau ada juga ada di PKPU nomor 5 tentang tahapan. Jadi tahapan sosialisasi itu panjang. Ya, jadi jangan dilihat seminggu kemarin KPU tidak ngapa-ngapain. Ya benar, kami di Medan. Ya. Tetapi ada agenda setelah ini kita akan mensosialisasikan. Tapi setelah yang disampaikan Pak Ketua tadi, mohon maaf juga kami tidak terfokus hanya mensosialisasikan kolom kosong. Ya, kami garis bawah ini juga. Ya, tetapi kami punya tanggung jawab sesuai di PKPU 8 tahun 2017 itu di pasal 20 di pasal 9. Nah ini di pasal 9 dalam hal pemilihan satu pasangan calon, KPU Kabupaten Kota menyampaikan materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dan materi sosialisasi itu memuat informasi berupa memilih kolom kosong tidak bergambar, yang tidak bergambar dinyatakan sah, dan itu akan kami sampaikan Bapak Ibu. Ya, jadi jangan khawatir kalau kami, ya mungkin nanti bisa dikawal kami juga, ya malah nanti di Facebook kita tetap akan kita tayangkan apa saja kegiatan yang sudah kami lakukan. Tapi mungkin ya tidak memenuhi keinginan Bapak Ibu, mohon maaf juga, karena kami juga bukan alat pemuas, ya. Jadi tapi kami akan melakukan ini sosialisasi, malah kita rencanakan tadi di rapat rutin kita, mungkin nanti bisa disampaikan Ibu Rinci, kita akan jalan ke kafe-kafe yang banyak orang di situ, kita akan di situ sosialisasi, ya, bukan kafe dalam arti negatif ya, tetapi untuk ngopi pilkada, ngobrol pilkada, itu istilah kita, ngopi bareng, ya, kita ngobrol tentang pilkada di situ nanti, dan silakan Bapak Ibu juga hadir pada saat itu nanti. Kita rencanakan ini di Janji Jiwa, ya, silakan, ya. Jadi di situ itulah bentuk kita juga transparan, dan kita juga mungkin Bapak Ibu ya mungkin di luar sana meragukan KPU ini gimana ya, kurang pergerakannya, ya. Tapi itu tadi kami bilang jangan dilihat KPU itu seminggu yang lalu, ya. Masih ada ini H-30 waktu kita Pak, 30 hari lagi, ya. Dan kami akan gencar untuk melakukan sosialisasi, ya. Selanjutnya terkait kehadiran Bapak Ibu di tempat ini, ya itu tadi yang saya dorong, ya, akan terjawab semua pertanyaan itu apabila Bapak Ibu punya legal standing. Karena kalau hanya relawan, maka Bapak Ibu akan sama dengan masyarakat biasa, hanya bisa memantau dari luar TPS, ya. Pemantau juga seperti itu nantinya, karena ini kami klarifikasi juga, yang berhak masuk di TPS itu hanya 2, selain dari penyelenggara kita ya, adalah PKD, itu jajaran dari Bawaslu, pengawas kelurahan dan desa, dan saksi, ya. Jadi pemantau ini juga pernah kami tanyakan, ya, pemantau tidak masuk Pak, tidak, karena pemantau itu berada di luar, tetapi punya legal standing apabila mengajukan gugatan di MK, ya. Jadi kalau relawan kosong nanti Bapak Ibu yang membawa kasus ini ke MK, mohon maaf pasti Bapak Ibu tidak akan diterima, ya, gugatannya. Oke, diterima, tapi mungkin dari sisi legal standing sebagai penggugat ini 2, paslon dan pemantau. Jadi, ya. Nanti saya lupa dari mana, lupa ini. Kami mau mengetahui
supaya mendapatkan mereka untuk relawan ini. Iya. Persyaratannya ada. Pemantau. Bapak Ibu harus mendaftar jadi pemantau. Nah, mungkin nanti bisa disampaikan oleh Ibu Evi apa saja syarat untuk menjadi pemantau itu. Itu saja, ya. Dan nanti setelah Bapak Ibu masukkan berkas, kita akan memverifikasi dan kita keluarkan akreditasi apabila memenuhi sesuai persyaratan yang diamanatkan oleh KPU. Nah, itu dia. Jadi saya lebih ke situ Pak, istilahnya kepada Bapak Ibu relawan. Terima kasih ini dulu, dan ini memang diamanatkan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tadi dan PKPU 14 2015 dan PKPU 13 Tahun 2018. Mungkin di situ dikupas lebih banyak Pak. Tadi yang Bapak tanya mengenai bagaimana kalau kolom kosong yang menang, udah dijawab di PKPU 13 Tahun 2018. Ya. Pertama dulu di pasal 22. KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan yang mendapat suara sah lebih dari 50% tambah 1, ya. 50% dari suara sah sebagai pasangan calon terpilih. Berarti ini berlaku bagi si paslon dan kolom kosong, ya. Jadi yang dinyatakan menang itu nanti adalah yang memiliki suara sah 50% dari suara sah. Jadi dengan DPT naik, kalau DPT Gunung Soli kan 88727. Jadi bukan dari situ, bukan setengah dari situ, tapi dari suara sah. Berapa, mau 10.000, mau 10 orang juga yang datang di TPS, ya kalau memang 50% dari suara sah, maka itu dinyatakan menang. Jadi siapa yang menang? Bisa kolom kosong, bisa pasangan calon. Di pasal 25 dijelaskan, apabila perolehan suara kolom kosong lebih banyak dari perolehan suara kolom yang ada fotonya, ini menjawab ya, maka KPU Kabupaten Kota menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada periode berikutnya. Jadi tidak kita ulang, tetap sah nanti itu. Ya, lelah ulang, berme kolom kosong si menang atau ulang lo sidah pada pemenang, tidak. KPU dan ya berarti 2020 amena kata ke pilkada Suli. Dengan catatan pemilihan berikutnya ini akan dilaksanakan sebagaimana sesuai ketentuan, dan terakhir di ayat 3, dalam hal terjadi penetapan penyelenggaraan pemilihan berikutnya, maka KPU Kabupaten Kota melalui KPU RI berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan dalam negeri untuk penugasan pejabat. Ya, penjabat di sini kalau di pemilihan gubernur maka penjabat gubernur, tapi karena kita di pemilihan wali kota, penjabat wali kota. Jadi akan ada yang duduk juga nanti adalah penjabat. Ya, jadi itu dia untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu tadi. Kalau dari 10 tadi yang Bapak sampaikan, mungkin ada bagian-bagian kami juga. Jadi hanya sebatas ini yang saya sampaikan. Jadi itu saja saya dorong Bapak Ibu sebelum ditutupnya masa pendaftaran pemantau segera mendaftar, tapi mungkin dengan persyaratan nanti yang disampaikan oleh Ibu Heti. Terima kasih. Saugel Yo.